nggak apa-apa teman-teman media juga bisa menangkap pesan ini. Ada yang mengatakan zaman dulu nggak ada pembangunan infrastruktur, nyatanya banyak. Yang kedua, direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya, dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal sudah 70%, bahkan 90%, tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Iya, jadi begini, harusnya itu yang berterima kasih itu ya Demokrat ya kepada pemerintahan Pak Jokowi. Kenapa? Kalau proyek-proyek yang 34 itu mangkrak, maka kemudian dan tidak dilanjutkan, maka itu akan menjadi kerugian negara. Dengan dilanjutkan, maka kemudian akan menjadi keuntungan bagi bangsa Indonesia, bagi pemerintah SBY juga. Ya kita nggak perlu juga diapresiasi, tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang ya, saya kadang-kadang juga speechless juga mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian oke, terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY, why not seperti itu? Artinya itu sesuatu yang fair, betul? Jadi salah kalau ada kalimat bahwa harus berterima kasih tinggal 70%, 60%, lah faktanya kan mangkrak itu. Kalau itu merupakan satu hal yang positif, kenapa harus sih diusik-usik gitu ya, nggak gatel kok digaruk-garuk gitu. Kalau mau jadi presiden silakan aja bertarung, nggak usah sindir-menyindir ya, bicarakan saja hal-hal yang konstruktif ke depan, punya programnya seperti apa, seperti itu saya kira malah lebih baik. Kenapa? Karena Pak Jokowi juga kan nggak maju lagi gitu, jadi nggak pantas juga bicara seperti itu ya, rasanya nggak pas juga gitu itu disampaikan oleh seorang calon ketua umum yang juga mau mencalonkan diri sebagai presiden. Menurut saya betul. Pemirsa, 4 tahun pemerintahan Jokowi JK telah berhasil menyelesaikan proyek yang mangkrak bertahun-tahun, di antaranya pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan bandara. Ya, berikut ini adalah proyek-proyek besar yang sempat mangkrak yang selesai di tangan pemerintahan Jokowi JK. Bicara Mandalika, ini sudah hampir 29 tahun ini kita bicarakan. Urusannya nggak selesai-selesai, urusannya nggak rampung-rampung. Karena apa? Pembebasan tanah, pembebasan lahan. Sehingga apa? Mengurangi kepercayaan investasi untuk masuk ke sini. Mengurangi kepercayaan investasi untuk masuk ke negara kita Indonesia. Wong sudah diinformasikan kok, pembebasannya belum rampung-rampung. Waktu saya ke sini saya tanyakan ke Pak Gubernur, ke Bupati, ke Dirut ITDC, problem sebenarnya apa sih? Apakah tanahnya terlalu mahal? Atau apakah masyarakat tidak mendukung? Saya tanya
Ternyata masyarakat mendukung. Tanahnya juga, harga pembebasan lahan juga wajar. Terus apa? Saya kejar terus. Kalau ada masalah pasti saya kejar terus sampai detail. Ini apa yang menyebabkan? Ternyata hanya selembar kertas sebetulnya. Payung hukum yang namanya impres untuk pembebasan lahan. Karena takut semuanya. Pak Gubernur takut, Pak Bupatinya takut. Kita rapat sekali di istana, rapat, keluar impres. Dah, setelah itu nggak ada 2 bulan. Alhamdulillah, pembebasan langsung lancar, bayar semuanya. Hal seperti ini, kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya bekerja tidak detail dan tidak menyampaikan masalahnya kepada pimpinan-pimpinan yang ada, ya nggak rampung-rampung. Saya kalau nggak ke lapangan ke sini, ya nggak ngerti. Menko saya perintah untuk ke sini, untuk ngecek. Kalau kita nggak detail, problem-problem lapangan ini kita kuasai. Sampai 100 tahun pun nggak akan terlaksana yang namanya kawasan ekonomi khusus pariwisata Mandalika. Karena ini adalah sebuah proyek program yang nanti akan berdampak kepada masyarakat. Tidak pernah kita bayangkan Lombok ini akan jadi seperti ini. Tidak pernah terpikir untuk bisa ada sirkuit di Mandalika. Dulu kan kita tahu sirkuitnya ada di negara-negara lain, tapi sekarang kita bisa langsung nonton di tempat kita sendiri. Kayak mimpi, ada seketika. Ya termasuk bentuk pemerataan. Karena di Lombok saja sudah bisa dibangun hal yang bertaraf internasional. Dulu kita tahu di Jakarta saja ada internasional, tapi di wilayah pelosok pun bisa kita merasakan tempat yang berkelas internasional. Terharu, bangga. Alhamdulillah Pak Presiden memperhatikan kami juga yang ada di pelosok-pelosok. Saya nggak percaya, nggak mungkin pulau kecil kok, masa ada sirkuit gini, tapi ternyata pemerintah sangat luar biasa. Kami ya sangat berterima kasih sekali, karena kenapa kita nggak pernah melihat bangunan kayak gini, hanya lihat di TV. Tidak disangka, alhamdulillah, desa kita, kampung kita, negara kita, Indonesia ada sirkuit. Kampung dan NTB Lombok ini jadi maju. Terharu, senang banget.